Salam sejahtera, saudara-saudari sekalian yang kami kasihi. Berbahagia sekali kalau Anda dapat bergabung dalam ibadah PIC online. Marilah kita bersama-sama masuk ke dalam hadirat-Nya. Masuk ke gerbangnya dengan ucapan syukur, ke pelatarannya dengan pujian. Siapkan hati kita untuk mendengar suaranya. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Kami siap, Tuhan, masuk ke hadirat-Mu, Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengar suara-Mu juga, Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita siap memuji, menyembah Tuhan kita bersama-sama, amin. Di tengah ketidakpastian yang ada hari-hari ini, satu hal yang kita tahu pasti, yaitu kasih Yesus yang sempurna. Kasih Yesus yang menyempurnakan setiap kehidupan kita, amin saudara. Mari siapkan hati kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sempurnalah kasih-Nya, setialah janji-Nya. Begitu Tuhan berjanji, takkan lupakan aku. Bagai bulu lemah terkulai, takkan dipatahkannya. Seperti sumbu yang berasap, takkan dipadamkannya. Mari nyanyikan dari awal. Sempurnalah kasih-Nya, setialah janji-Nya. Begitu Tuhan berjanji, takkan lupakan aku. Bagai bulu lemah terkulai, takkan dipatahkannya. Seperti sumbu yang berasap, takkan dipadamkannya. Mulialah kasih Bapa, ajaiblah Engkau Yesus, janji Allah selamanya. Kasih Yesus bagiku mulialah. Kasih Bapa, ajaiblah Engkau Yesus, janji Allah selamanya. Kasih Yesus bagiku sempurna. Sempurnalah kasih-Mu Tuhan di setiap langkah hidup kami. Kasih Bapa, ajaiblah Engkau Yesus, janji Allah
Yesus bagiku sempurna. Oh munyalah kasih Bapa, ajaiblah Engkau Yesus, janji Allah, oh selamanya. Kasih Yesus bagiku, oh munyalah kasih Bapa, ajaiblah Engkau Yesus, janji Allah selamanya. Kasih Yesus bagiku sempurna. Kasih Yesus bagiku sempurna. Sempurna kasih-Mu Tuhan. Mari terus berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Sungguh dialah Allah yang besar. Sungguh dialah Allah yang layak untuk disembah. Dan sepanjang hari ini kami mau terus menyanyikan kemuliaan-Mu atas umat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Engkau yang berkuasa di langit, di bumi dan di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya.
Mari kita satukan hati kita berdoa untuk negara Singapura. Mari kita katakan Shalom Singapura, Shalom Singapura, Shalom Singapura. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kami bersehati berdoa untuk negara Singapura. Kami berdoa agar terjadi kesembuhan bagi mereka yang masih dirawat di rumah sakit dan mereka yang terkena dengan COVID-19, Tuhan. Sembuhkan mereka, Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah penyembuh, Tuhan. Tuhan, berkati juga setiap petugas kesehatan dan para dokter yang bekerja keras dan berdedikasi tinggi dalam merawat pasien-pasien yang ada. Beri kekuatan yang prima untuk mereka. Kami juga berdoa agar hikmat dan marifat-Mu kepada pemerintahan setempat untuk dapat mengatasi masalah ekonomi yang terjadi pada saat ini, sehingga krisis yang terjadi tidak berkepanjangan. Dan bangsa Singapura, termasuk semua yang tinggal, bekerja, dan berusaha di negeri ini dapat tetap survive. Kami juga berdoa agar terjadi kebangkitan bagi umat-Mu untuk mengabarkan kabar baik-Mu pada saat COVID-19 ini, sehingga terjadi penuaian yang besar bagi bangsa ini. Kami berdoa agar berkat-Mu tetap melimpah untuk bangsa ini. Kami juga akan berkatakan untuk negara Singapura, negara yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Karena Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman. Bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita.
pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Do you have plenty of free time at home and don't know what to do? Are you looking for new skills to acquire during this quarantine season? The Vessel is introducing you to Quarantive. Throughout the month of August and September, we are opening free classes for you to join. Here is the list of classes for the month of August. The classes are free to join, so simply scan the QR code to register. For more info about the upcoming class in September, please stay tuned to our Instagram page. Our weekly bulletin is still running as usual, with more testimonies and articles from our congregation. Simply scan the QR code to read the latest bulletin. Those who need prayer support may submit your prayer requests through the following link: www.bethanymap.org.au/form/prayer request. Our pastoral team will contact you immediately. BKS Victoria is inviting you to join us as we pray for our country Indonesia during the COVID-19 lockdown. The prayer will be held through Zoom on Saturday, 20th of August 2020 at 7:30 p.m. Please enter the Zoom ID and password to join the prayer. Workers' prayer meeting will be held on Saturday, 8th of August 2020 at 10 a.m. through Zoom meeting. It is compulsory for all workers. We would like to invite you to join us along with The Harvest as we pray for an awakening and harvest in the city of Melbourne during the COVID-19 lockdown. The prayer will be held through Zoom on Saturday, 8th of August 2020 at 7:30 p.m. Please visit www.theharvest.org.au/praymouth to register or learn more.
We are inviting you to join fasting prayer that is held every Saturday from 10 a.m. through Zoom meeting. You can join the prayer by entering the ID and password from below. For more information, please contact Demak. Prayer Tower will run as usual. The scheduled time is as follows. Please contact Demak if you would like to join one of the prayer. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah kami, Tuhan. Engkaulah Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan hari ini kami mau terus nyatakan iman kami kepadamu. Engkaulah pelita yang menerangi setiap langkah kami. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita untuk setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, sebab ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Engkau hadir, Tuhan, kami percayakan hidup kami. Engkau hadir di setiap langkahku. Kau pelita untuk setiap jalanku. Dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Oh, ku berserah penuh, ku berserah penuh.
Tuhan, Kaulah keselamatan dalam hidup kami. Kami berserah, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah, kami berserah kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. My source of strength, my source of hope, in Christ alone. My source of strength, my source of hope, in Christ alone. Hanya dalam-Mu Tuhan ada pengharapan yang Engkau beri. Terima kasih. Firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kami percaya hanya di dalam-Mu ya Tuhan, kami dipenuhi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih. Oh, in Christ alone I place my trust and found my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone.
Ah, when you I find my strength, oh God. We thank you, oh yes, we thank you, Jesus. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa dengan semua saudara hari ini. Apa kabar? Saya berdoa, saya berharap semua dalam keadaan yang sangat baik. Firman Allah berkata untuk kita memperhatikan sesuatu yang dikatakan di sini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Hari ini apa yang ada dalam pikiran kita dan hati kita? Siapa yang menguasainya? Firman Allah dan kehadiran Kristus, kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara? Ataukah perasaan apa yang kita lihat yang mengkhawatirkan kita? Masa depan, pekerjaan, ekonomi, kesehatan. Saya berdoa kita semua mulai mengandalkan Tuhan, punya iman, bersyukur, berpikir positif. Sebuah penelitian ilmiah mengatakan bahwa berpikir negatif itu lebih banyak dampak ruginya daripada positifnya. Yang pertama, orang yang berpikir negatif, maka akan terjadi sebuah kelemahan dalam sistem tubuh ini dari kekebalannya. Yang kedua, orang yang berpikir negatif, maka dia akan kehilangan energinya. Yang ketiga, orang yang berpikiran negatif, dia tidak sedang melangkah kemana-mana. Tidak akan bisa kreatif dan tidak akan bisa berprestasi dalam hidupnya. Saya berdoa, saya mengajak kita, mari kita menyerahkan segala hal yang kita gumulkan dalam hidup ini kepada Dia yang mempedulikan hidup kita. Saudara, saya mau berdoa untuk semua kita yang memerlukan Tuhan dan juga ekonomi saudara pasti juga akan ditolong oleh Tuhan. Di padang gurun sekalipun umat Israel yang disayangi Tuhan tetap diberi makan oleh Tuhan. Mari saya akan berdoa untuk persembahan yang akan kita bawa hari ini melalui akun-akun yang ada tertera dan kita berdoa sama-sama. Ya Tuhan Allah yang memiliki hidup ini, yang mempedulikan kami. Engkau berfirman supaya kami tidak khawatir di dalam segala perkara, tetapi kami menyampaikan di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Karena Engkau yang pasti akan memberikan damai sejahtera. Tuhan tolong umat-Mu supaya di dalam pekerjaan, karyawan, Engkau tetap memberkati mereka. Semua profesional, semua pengusaha, semua yang berusaha di rumah, di kantor, di bisnis, Tuhan bukakan pintu-pintu di saat yang sukar seperti ini. Pemeliharaan-Mu akan nyata untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami menyerahkan, kami tahu Engkau memelihara burung pipit yang tidak menabur, tidak menanam. Terlebih kami semua yang Kau kasihi, semua pribadi, anak muda, keluarga, profesional businessman, Engkau pasti mau menolong kami. Cukupkan supaya kami mampu tetap menjadi saluran berkat. Berkati persembahan, persepuluhan, dan kami tabur untuk pekerjaan Tuhan yang kudus dalam nama Yesus. Semua kita berkata, amin. Mari saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kiranya berkat firman Tuhan menguatkan kita sekalian. Haleluya. Shalom Bethany Church Singapura dan juga teman-teman yang ada di Melbourne atau dimanapun kalian berada. Shalom dan salam sejahtera, salam sehat. Dan saya berharap kalian masih tetap beriman dan juga masih tetap kuat di dalam kasih Kristus Yesus. Pertama-tama kepada Pastor Johan dan Ibu Betty, terima kasih untuk kesempatan hari ini saya bisa membagikan firman kepada kalian semuanya. Saya berdoa di saat kita masih melewati kemelut pandemik ini, gereja Tuhan masih tetap menyatu, gereja Tuhan masih tetap sehat, dan kita saudara masih tetap united in the spirit untuk saling mendukung dan saling mendoakan supaya kita secara bersama akan keluar dari lembah ini lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara, ada satu pepatah yang berbunyi demikian.
if you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, you must learn to go together. Saudara, situasi COVID-19 ini tidak akan cepat untuk bisa dilewatinya. Situasi ini memerlukan waktu yang lama dan saudara juga kesabaran yang panjang. Oleh sebab itu, perlu kita semuanya itu belajar untuk menyatu dan saling mendukung supaya kita semuanya akan saudara bersama-sama keluar dengan kuat dari lembah ini. Saudara, di ayat Ibrani pasal 10 ayat 25, ayat ini saudara berbunyi demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, dalam bahasa Inggris, ayat ini tertulis, do not neglect the habit of coming together, but to encourage one another instead. Saudara, berarti ini sangat penting. Yaitu saudara, don't neglect, jangan abaikan kebiasaan kita untuk bertemu, untuk terkonek dengan sesama. Karena kenapa saudara? Alkitab itu sangat value, right? The value of unity. Ini sangat mementingkan pentingnya kita menyatu dan secara bersama ya gereja akan lebih kuat. Saudara, itu sebabnya ini yang saya ingin bagikan kepada kalian hari ini. Yaitu pentingnya kita menjaga kesatuan gereja. Dan pentingnya kita menjaga hubungan di dalam gereja dan juga di dalam keluarga kita. Di saat kita sedang ada di dalam krisis ini. Oleh sebab itu saudara, saya ingin bagikan saudara satu hal ya di dalam firman Tuhan yang sangat luar biasa. Yaitu saya ingin, I want to preach to you about faith as small as a mustard seed. Saudara, saat kita semua sedang mengalami krisis atau sedang mengalami kesusahan, right? Satu ayat yang sering saudara kita pakai untuk membangun iman kita, ya, untuk melewati kesusahan kita atau krisis kita ini adalah Matius pasal 17 ayat 20. Saudara, Matius pasal 17 ayat 20 berkata demikian, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, kita semua tahu dan familiar sekali dengan ayat ini, benar gak? Ayat ini sering kita pakai saat kita sedang menghadapi tantangan hidup. Yaitu saudara dengan iman. Kita saudara difirmankan oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk mengimani dan berkata kepada setiap rintangan yang ada di depan kita. Dan katakan kepada mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka gunung ini akan disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi saudara, tahu nggak? Ayat ini, right? If you have faith as small as a mustard seed, ini bukan hanya tercantum sekali saja di ayat ini di Matius pasal 17. Nyatanya saudara, ayat ini iman sebesar biji sesawi ternyata muncul 2 kali. Yang pertama di sini di Matius pasal 17 dan yang satu lagi muncul di Lukas pasal 17. Interesting. Yang satu di Matius 17, yang satu lagi muncul di Lukas pasal 17. Berarti saudara, jikalau kita baca ayat ini, iman sebesar biji sesawi, di 2 bagian Alkitab, di bagian 2 firman Tuhan ini saudara, berarti ada 2 aplikasi. Di mana Alkitab ingin kita semua pelajari, right, tentang pentingnya memiliki iman sebesar biji sesawi. Tetapi saudara, 2 ayat ini ingin membagikan kepada kita iman sebesar biji sesawi itu bisa diaplikasikan di dalam 2 circumstances, 2 situasi. Yang pertama di Matius pasal 17, aplikasinya adalah jikalau Anda sedang menghadapi gunung rintangan atau krisis kehidupan, walaupun iman Anda itu hanya tersisa sebesar biji sesawi saja, don't give up.
Right? Jangan putus asa. Karena kenapa? Itu sudah cukup untuk Tuhan melakukan mujizat bagi Anda. Siapa yang berkata amin? Haleluya. Itu sebabnya jangan putus asa. Iman sebesar biji sesawi. Jikalau kita tetap percaya dan kita tetap saudara berdoa, Tuhan mampu melakukan hal yang mustahil dan saudara, gunung di depan Anda itu akan disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah aplikasi pertama, Matius pasal 17. Jadi saudara, di sini saudara kita diingatkan supaya iman kita itu jangan sampai kendor. Saudara, itu sebabnya penting saudara kita ini terhubung di masa-masa pandemik seperti ini. Ya, masih terconnected di dalam gereja. Masih terconnected di dalam FA kalian. Kenapa? Karena iman kita perlu dikuatkan. Iman kita perlu dikuatkan dan kita harus sering mendoakan untuk sesama. Supaya iman kita ya dikuatkan. Dan iman sebesar biji sesawi pun itu sudah cukup bagi kita, bagi Tuhan untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu adalah aplikasi yang pertama. Tetapi saudara, di Lukas pasal 17, iman sebesar biji sesawi ini dipakai untuk mengingatkan kita kepada pengampunan di dalam hubungan kita. Pengampunan di dalam hubungan kita. Kenapa saudara? Karena mengampuni seseorang yang dekat dengan kita itu tidaklah mudah. Saudara, setuju gak? Baru-baru ini saudara, di surat kabar Singapura ini melaporkan, yaitu saat mulainya kita di sini mengalami circuit breaker atau semi-lockdown, kita saudara melihat banyak rumah tangga itu mengalami konflik dan perselisihan. Dan saudara, angka ini saudara melonjak 33% di bulan Februari saja dibandingkan dengan Februari tahun yang lalu. Angka ini melonjak 33%. Dan saudara, dari 33% ini, 60% dari angka ini adalah konflik mengenai family violence. Atau kekerasan atau penganiayaan di rumah tangga. Berarti saudara, banyak yang selama ini ya, yang mengalami konflik di rumah, mereka tidak pernah berhasil untuk menyelesaikannya. Dan akhirnya saat terpaksa untuk berhadapan di rumah saja, 24 hour, 7 days a week, konflik ini akhirnya meledak. Dan saudara, selama ini cara mereka mengatasi konflik di rumah, yaitu apa saudara? Yang satu, menghindar dengan barangkali masih bisa keluar dari rumah. Mereka keluar, mereka ketemu teman, mereka ketemu pastor, atau mereka perang dingin, berdiam diri, tidak mau berbicara untuk sekian lamanya. Tetapi saudara, saat ini karena COVID-19, karena circuit breaker atau semi-lockdown, mereka nggak bisa kemana-mana. Akhirnya mereka terpaksa untuk berhadapan untuk menyelesaikan konflik. Dan akibatnya adalah, jikalau kamu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan berkomunikasi, kamu hanya bisa menyelesaikannya dengan kekerasan atau dengan cara kasar. Itu sebabnya saudara, betapa pentingnya kita harus saling mengampuni. Betapa pentingnya pengampunan itu dilakukan sebagai gaya hidup, apalagi kita sebagai orang Kristen. Pengampunan itu perlu kita prakteki di kehidupan kita secara rutin. Apalagi di dalam hubungan rumah tangga dan juga di dalam gereja. Kenapa saudara? Karena kita melihat, while most arguments are about the violation of rights, siapa yang salah, siapa yang benar, ternyata most solution is about who is willing to take up the responsibility for the relationship. Solusinya adalah siapa yang ingin bertanggung jawab duluan, inisiatif terhadap hubungan ini untuk mengampuni. Siapa yang mau inisiatif terlebih dahulu untuk mengampuni. Itu adalah solusinya.
Dan nyatanya saudara, ini adalah yang paling sulit dilakukan. Dan saudara, sering orang yang paling susah kita maafkin adalah orang yang paling dekat dengan kita. Benar gak? Apalagi our own family members. Dan saudara, the sad thing about Christian is this. We Christians are people who talk a lot about forgiveness. And yet, when it comes to forgiving the people you need to forgive, you cannot. Kita adalah orang Kristen, ya. Yaitu pesan utama kita adalah pengampunan. Bagaimana Yesus mengampuni kehidupan kita. Tetapi saudara, nyatanya adalah demikian. Orang yang kita harus ampuni, orang dekat kita, family member kita. Justru itu yang paling sulit bagi kita untuk maafin. Bagi kita untuk mengampuni. Saudara, Yesus sendiri juga mengalami perselisihan dengan saudara-saudaranya. Tahu nggak? Saudara, Alkitab berkata bahwa mereka, saudara-saudara Yesus, growing up bersama-sama dengan Yesus, mereka semua ternyata tidak percaya bahwa kakaknya ini adalah Mesias. Walaupun dia sering berkata demikian. Dan saudara, karena mereka tidak percaya, mereka sering menyindir Yesus. Mereka sering sindir Yesus. Saudara, kita lihat di sini di Yohanes pasal 7 ayat 2 sampai ayat 5, saudara. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Nah saudara, saudara-saudara Yesus memberikan saran kepada Yesus. Jikalau kamu ingin terkenal, lakukanlah mujizat di depan umum. Jangan ngumpet-ngumpet. Nah saudara, kita pikir ini adalah sebuah saran yang baik, ya. Tetapi ternyata ini bukanlah sebuah saran, tetapi ini adalah sebuah sindiran. Dan saudara, kita tahu karena saudara ayat ini saudara continue dengan berkata, sebab saudara-saudaranya sendiri tidak percaya kepadanya. Jadi perselisihan di dalam rumah, di gereja itu pasti ada di setiap hubungan dan juga di setiap rumah tangga. Tetapi saudara, belajar dari Yesus. Yesus tetap mengasihi mereka dan tetap mengampuni mereka. Sampai mereka akhirnya percaya. Lihat saudara, Yesus terus mengampuni mereka. Yesus terus mengasihi mereka. Sampai mereka akhirnya percaya kepadanya. Ini yang kita harus belajar dari Yesus. Yaitu terus mengampuni. Saudara, barangkali saudara, sewaktu kita mendengar hal ini saudara, hari ini kita langsung berkata kepada saya, Pastor, lu gak tahu my family. Susah. Kamu gak tahu keluarga saya itu seperti apa. Sangat sulit sekali untuk diampuni, untuk mengampuni. Nah saudara, itu sebabnya Yesus memberikan Lukas 17 untuk kita semuanya. Yesus berkata untuk kedua kalinya, jikalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu mampu untuk mengampuni mereka. Kamu mampu untuk memaafkan mereka. Saudara, itu sebabnya Lukas 17, aplikasi daripada faith as small as a mustard seed adalah bukan untuk krisis kehidupan, right? Singkirkan gunung di depan mata. Bukan. Tetapi untuk hubungan kita. Yaitu hubungan yang paling sulit untuk dimaafin. Hubungan yang paling sulit untuk diampuni. Dengan Kristus, kita semua mampu dan kita semuanya bisa dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan ingin kita memiliki kerukunan, kesatuan, rumah tangga dan juga di dalam gereja. Siapa yang berkata amin, haleluya. Nah, mari kita belajar lebih rinci lagi. Apa yang dimaksud di Lukas pasal 17 tentang iman sebesar biji sesawi untuk mengampuni sesama. Nah, saudara, kita lihat di sini. Lukas 17 ayat 17. Saudara, jikalau saudara baca ayat ini dalam bahasa Inggris, saudara, judul daripada pasal Lukas 17 adalah Sin, Faith, and Duty.
dosa, iman, dan kewajiban. Oke? Nah, berarti saudara, di sini kita mulai. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dalam bahasa Inggris, ayat ini berbunyi demikian. He said to his disciples, it is impossible that no offenses should come. But woe to him through whom they do come. Berarti saudara, di sini Yesus berbicara bahwa sebagai orang Kristen, ini tidak mungkin kita ini tidak akan pernah tersinggung, kecewa, atau terluka. Itu pasti akan terjadi. Nah, jikalau hari ini saudara berkata, wah pastor, saya selama ini masih belum kecewa dan tersinggung oleh siapapun di dalam gereja. I have good news for you. Very soon you will be offended. Right? Nggak perlu tunggu lama-lama. Pasti ada satu hari kamu pasti akan tersinggung. Kamu pasti akan terluka. Kamu pasti akan mengalami kekecewaan. Berarti saudara, di mata Yesus sebagai orang Kristen, ini adalah satu hal yang kita harus biasakan. Yaitu kita harus siap-siap menghadapi hal tersebut. Jangan sampai kita terkejut jikalau hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi masalahnya adalah demikian saudara. Yesus berkata, nggak mungkin kita ini tidak akan terluka. Tetapi masalahnya adalah siapa yang menyinggung kita? Siapa yang melukai kita? Kita sebagai orang Kristen bisa terima bahwa kekecewaan itu pasti akan terjadi. Kita bisa terima. Right? Satu hari nanti kita akan terluka. Tetapi yang kita sulit terima, yang kita tidak bisa terima adalah siapa yang menyakiti kita. Siapa yang melukai kita? Siapa yang mengecewakan kita? Saudara, jikalau yang menyinggung kita adalah seorang awam atau orang yang kita enggak dekat, kita enggak kenal. Saudara, gampang untuk kita mengampuni mereka. Benar gak? Gampang untuk kita semua bisa lupakan. Tetapi, jikalau yang melukai kita adalah saudara kita sendiri. Atau leader kita yang kita sangat hormati. Atau pendeta kita yang kita look up to. Saudara, that is a different story. Jikalau orang yang mengecewakan saudara adalah your pastor, your good friend, orang tua saudara sendiri, seseorang yang kamu anggap sebagai bapak rohani. Kalau mereka yang melukai saudara, orang yang saudara kasihi, waduh, sangat sulit bagi kita untuk bisa terima. Sangat susah bagi kita untuk bisa mengampuni mereka. Dan hampir mustahil untuk bisa melupakannya atau mengampuninya. Itu sebabnya saudara, begitu Yesus berkata demikian, dia langsung teruskan ayat ini dengan demikian. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Berarti Yesus sedang berkata, sangat sulit jikalau orang yang kamu hormati, yang kamu kasihi, melukai kamu. Sulit bagi kamu untuk mengampuni mereka. Itu sebabnya saudara, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, lihat di sini saudara, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuninya. Saudara, Yesus mulai saudara memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Yesus berkata, jikalau orang-orang ini melukai saudara, kamu harus tegur mereka. Dan jikalau mereka minta maaf kepada saudara, dan mereka saudara bertobat dan berkata, saya salah, saya minta maaf kepada kamu, saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu wajib dan harus memaafkan mereka. Dan saudara, sampai jikalau mereka melukai saudara sebanyak 7 kali sehari. 7 kali sehari, berarti bukan hanya sekali saja, tetapi berkali-kali.
saat mereka meminta maaf kepada saudara, Yesus pun masih tetap berkata kepada mereka, kamu wajib untuk mengampuni mereka. Kamu harus memaafkan mereka. Oh saudara, pada saat itulah rasul-rasul Yesus. Saudara, lihat di sini saudara diberikan julukan rasul. Bukannya orang Kristen biasa, tapi rasul-rasul Yesus berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Waduh Tuhan, gua nggak bisa. Hah? Berarti 7 kali sehari kamu melukai saya dan saya tegur dia. Setiap kali saya tegur, dia minta maaf kepada saya harus mengampuni mereka. Saya harus memaafkan mereka. Saudara, Yesus berkata, yes. Dan saudara, langsung rasul-rasul Yesus berkata, waduh gue gak bisa deh. Gue angkat tangan. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Saudara, pada saat itulah, waktu murid-murid Yesus berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami, karena saya pikir saya tidak bisa memaafkan, right? Seperti yang kamu ingin kita lakukan. Saat itu juga, Yesus menjawab mereka dengan demikian. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Lihat saudara, di saat ini saudara, kalimat iman sebesar biji sesawi muncul. Dan saudara, saat itulah Yesus sedang berkata kepada muridnya, jikalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu mampu untuk mengampuni walaupun itu adalah hal yang mustahil. Walaupun itu sangat susah. Tapi jikalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu mampu melakukannya. Kamu bisa melakukannya. Kamu pasti bisa mengampuni orang yang melukai kamu. Apalagi orang tua kamu, anak-anak kamu, orang yang kamu kasihi, hubungan yang kita hargai. Jangan sampai ini retak, jangan sampai ini saudara akhirnya putus. Tuhan Yesus berkata, kamu mampu. Tetapi saudara, maksudnya apa? Untuk memiliki iman sebesar biji sesawi, untuk bisa mengampuni. Maksudnya apa? Nah, I'm glad you asked. Karena saudara, setelah Yesus berkata demikian, langsung Yesus memberikan kepada murid-muridnya penjelasan tentang apa maksudnya memiliki iman sebesar biji sesawi untuk mengampuni. Caranya, Yesus memberikan kepada murid-muridnya sebuah perumpamaan tuan dan hamba. Dan saudara, sangat membingungkan. Karena pada waktu Yesus sedang berkata satu hal tentang memiliki iman sebesar biji sesawi untuk mengampuni, tiba-tiba dia langsung saudara mengubah frekuensinya untuk memberikan kepada mereka sebuah perumpamaan. Tuan dan hamba. Dan saudara, nyatanya adalah perumpamaan ini adalah penjelasan maksud Yesus untuk memiliki iman sebesar biji sesawi untuk memaafin atau mengampuni orang yang kita sulit ampuni. Nah, kita belajar lebih dalam lagi. Saudara sudah siap? Amin. Di perumpamaan ini, saudara, Alkitab berkata demikian. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau baru boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba ini? Dan berkata, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, sebuah kewajiban. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Maksudnya apa, saudara? Mari saya jelasin. Saudara, perumpamaan ini, right,
diberikan untuk sebuah ilustrasi. Yaitu apa saudara? Sebuah majikan, right? Pulang dari kerja, dan saudara, dia langsung berkata kepada pelayannya dan berkata, kamu kan belum makan, kamu jangan makan dulu. Kamu sediain makan buat saya. Setelah saya selesai makan dan minum, ya, baru kamu akan makan. Baru kamu boleh makan. Nah, pada saat itu saudara, right? Yesus berkata demikian di perumpamaan ini. Apakah, right, pada waktu sang majikan selesai makan dan berkata kepada pelayannya, oke, kamu baru boleh makan sekarang ini. Apakah saudara, majikan ini harus berkata kepada sang pelayan, aduh, maaf ya, gua harus makan duluan. Maaf ya, kamu harus tunggu saya makan. Maaf ya, kamu harus telat makan. Baru setelah saya selesai makan, kamu baru boleh makan. Maaf ya, apakah sang majikan itu akan berkata demikian kepada sang pelayan? Saudara, nyatanya adalah tidak. Melainkan sebaliknya. Saat sang majikan berkata kepada sang pelayan, oke, kamu ini baru boleh makan sekarang. Setelah saya selesai makan, saudara, sang pelayan akan berkata kepada majikannya, nggak apa-apa. Ini adalah tugas saya. Ini adalah kewajiban saya. Kewajiban saya adalah sebagai pelayan adalah menunggu dan melayani majikan saya terlebih dahulu. Baru saya akan makan. Dan saudara, sang pelayan tidak akan merasa direndahi. Tidak merasa diremehkan. Kenapa? Karena sang pelayan sedang melakukan apa yang dia harus lakukan. Sang pelayan itu harus melakukan tugasnya, kewajibannya. Berarti saudara, masih ingat judul daripada pasal ini? Iman, pengampunan, dosa, dan kewajiban. Berarti saudara, bagi Yesus, di dalam konteks pengampunan ini, dengan ilustrasi perumpamaan ini tadi saudara, bagi Yesus adalah demikian. Forgiveness is not a matter of needing more faith. But forgiveness, it is a matter of duty. Sekali lagi, forgiveness to Jesus is not a matter of needing more faith. Wah, I need more faith. Tambahkanlah iman saya supaya saya bisa mengampuni. Jikalau kamu masih memiliki mindset seperti itu, sulit bagi kamu untuk mengampuni. Tetapi nyatanya adalah mindset kamu untuk pengampunan adalah apa? Pengampunan itu bukanlah not enough faith. Pengampunan is a matter of duty, adalah sebuah kewajiban. Ini adalah tugas kita sebagai anak Tuhan. Ini adalah tugas kita sebagai orang Kristen. Ini adalah sebuah kewajiban yang kita harus lakukan. Untuk mengampuni. Bukannya iman yang kita perlu ditambahi. Karena iman sekecil biji sesawi pun itu sudah cukup. Berarti yang kita perlukan adalah kesadaran bahwa untuk mengampuni itu adalah sebuah kewajiban atau ketaatan, bukanlah soal kekurangan iman. Haleluya. Jikalau saudara tahu bahwa ini adalah tugas saudara, kewajiban saudara, respon saudara adalah ketaatan. Saudara taat. Walaupun tidak merasa enak, tapi kita tetap taat. Dan hanya pada saat kita taat, God's healing and divine restoration can take place. Ingat saudara, di pesta perkawinan di Kana, mereka kekurangan anggur. Apa yang Maria katakan kepada pelayan-pelayan di sana? Maria berkata kepada mereka, whatever Jesus says, just do it. Berarti walaupun kita tidak mengerti, walaupun kita tidak mengerti kenapa kita harus taat, kita harus mengampuni, kita harus isi
Right. Cawan-cawan itu dengan air. Walaupun mereka memerlukan anggur. Tapi disuruh isiin air. Kita tidak mengerti. Tetapi jikalau kita taat. Jikalau kita taat dan percaya. Air akan mengubah menjadi anggur. Air akan diubah menjadi anggur. Pernikahan kita. Yang tadinya saudara tawar seperti air. Tetapi jikalau kita taat untuk mengampuni, walaupun kita tidak mau, tidak rela untuk mengampuni, saudara, pernikahan kita yang tawar akan diubah oleh Tuhan menjadi anggur yang paling manis. Saudara, itu sebabnya iman sebesar biji sesawi ini adalah sebuah perintah atau kewajiban atau tugas seorang Kristen untuk taat mengampuni. Dan jikalau itu adalah sebuah pewahyuan baru di dalam pikiran kita, saudara, dengan rela, walaupun kita tidak mau, walaupun kita ini saudara merasa gak enak, tetapi saudara, kita taat. Dan kita percaya, kita harus mengampuni. Walaupun dia tidak mau terima, tetapi bagian saya adalah, saya harus lepas. Saya harus ampuni. Saudara, waktu ditanya, perintah Allah apa yang paling penting? Saudara, Yesus tidak segan-segan menjawab Markus pasal 12, 30 ayat 31. Dan Yesus sendiri berkata, perintah yang paling penting adalah apa saudara? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is, love your neighbor as yourself. Dan Yesus sendiri berkata, there is no commandment greater than this. To love, mengasihi. Dan to forgive, mengampuni. Adalah sebuah perintah. Perintah Allah. Bukannya perintah Pastor Aris. Bukannya perintah Pastor Johan. Tetapi adalah perintah Allah. Dan jikalau ini adalah sebuah perintah, berarti ini adalah sebuah kewajiban bagi kita orang Kristen untuk taat, untuk melakukannya sebagai anak Tuhan. Saudara, mari hari ini kita berhenti untuk saling membenci. Mari kita berhenti untuk menyimpan dendam, untuk tidak mau mengampuni terhadap orang yang kita kasihi, terhadap orang tua kita, keluarga kita, atau anggota-anggota jemaat di gereja. Leader-leader kita yang telah melukai kita, yang kita kecewa terhadap dia. Saudara, hari ini, mari kita lepaskan segala dendam. Kita lepaskan segala kekecewaan. Dan hari ini saudara, kita bawa semuanya ini kepada Tuhan. Dan kita lakukanlah yang kita diwajibkan untuk lakukan. Yaitu apa saudara? Ampuni mereka, maafkan mereka, lepaskan segalanya. Dan berikannya semuanya kepada Tuhan Yesus. Saudara, forgive. Because it is the right thing to do. Not the easy thing to do. Karena ini adalah sebuah kewajiban. Karena sebagai seseorang yang telah diampuni oleh Kristus, it is also our duty to also forgive others. Jikalau kita sendiri belum pernah mengalami anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, maka saudara, di mata Yesus, kita tidak bisa memberikannya kepada orang. Tetapi jikalau kita sudah merasakannya, sudah mengalaminya, di mata Yesus adalah sebuah kewajiban bagi kita semuanya untuk memberikan anugerah itu, belas kasihan itu, yang kita sudah alami, dan kita juga berikan kepada orang yang memerlukannya dari kita. Apalagi orang tua kita, teman-teman kita, hubungan kita harus jaga. Mari, Bethany Church, saat kita hari ini saudara, di masa pandemik ini, di rumah saja, kita jaga kesatuan gereja. Kita jaga kerukunan rumah tangga. Dan barangkali saudara, di musim ini, di mana kita saudara tidak bisa kemana-mana, kita tidak ada kegiatan apapun, mari kita fokuskan dengan hubungan kita yang sesama. Hubungan yang sudah lama kita lupakan. Mari kita beri yang terbaik. Yaitu kita memberi saudara
hadiah pengampunan kepada mereka yang telah melukai kita semuanya. Saudara, jangan bilang, saya tidak bisa. Yesus hari ini sudah bagikan kepada kita. Yang kamu perlukan adalah iman sebesar biji sesawi. Itu sudah cukup bagi kita untuk mengampuni. Karena ini adalah sebuah kewajiban, bukan karena kekurangan iman. Jikalau saudara percaya, semua yang percaya mengatakan, amin. Haleluya. Bethany Church Singapura, Melbourne, atau dimanapun kalian berada, mari kita tunduk dalam doa. Dan hari ini saudara, siapa di dalam hati saudara yang saudara masih simpan dendam, yang saudara masih tidak bisa ampuni, yang saudara masih tetap merasa kecewa, dan perasaan sakit itu sangat dalam, begitu dalamnya, saudara hari ini saudara tidak bisa memaafkan mereka, mengampuni mereka. Tetapi hari ini saya ingin berdoa untuk saudara. Firman Tuhan, Roh Kudus memberikan saudara kekuatan yang baru untuk mengampuni dan untuk saudara melepaskan segalanya kepada Tuhan Yesus. Jikalau itu adalah saudara, saya ingin saudara melihat wajah orang itu yang telah melukai saudara, yang saudara masih tetap simpan dendam. Wajah itu ada di dalam hati saudara. Tetapi hari ini kita ingin lepaskan segalanya dan kita ingin ampuni mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau itu adalah saudara, mari kita sama-sama berdoa dalam iman dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kita bisa mendengar firman-Mu. Dan saya berdoa Tuhan, hari ini firman-Mu bukan hanya sekedar menggelitik telinga, tetapi memberikan kita kekuatan iman, supaya kita semuanya Tuhan bisa berani untuk saudara melakukannya, yaitu mengampuni orang ini yang telah melukai saya, yang telah melukai kita. Tuhan, hari ini kami lepaskan segala kepedihan, segala dendam, dan kita maafkan mereka, dan kita berserah kepada Engkau. Dan Tuhan, saya berdoa hari ini saudara, banyak keluarga-keluarga, hubungan yang akan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Banyak hubungan-hubungan di gereja pun juga akan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bekerjalah dengan lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita, di dalam setiap rumah tangga dan juga di dalam gereja kita. Dan saya percaya, jikalau sewaktu kami melakukan yang terbaik untuk mengampuni, Engkau akan melakukan mujizat, mengubah hubungan yang tawar menjadi hubungan yang manis. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, semua yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bethany Church untuk kesempatan hari ini untuk bisa membagi firman. Maaf ya, Indonesia saya tidak begitu lancar, tapi saya percaya hari ini firman Tuhan telah bekerja dan memberikan saudara sebuah pewahyuan baru untuk saling mengampuni dan menjaga kesatuan. God bless you, dan tetap sehat, tetap sejahtera, stay safe, stay healthy. Amen. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini, oleh hambanya Pendeta Pastor Aris Zulkarnain dari City Harvest Church Singapura. Saudara, kita bersyukur dan saya berdoa kiranya semua saudara minggu ini mengikuti semua program yang ada di gereja. Jangan lupa bersekutu bersama-sama, doa puasa pada hari Sabtu, dan juga tiap hari kiranya kita selalu bisa bersyukur sama Tuhan. Baik, saya akan menutup dengan doa berkat. Siapakah sumber perlindungan kita? Dia. Siapakah sumber segala yang kita perlukan dalam kehidupan kita? Tuhan. Siapakah yang dapat menyertai kita, memberikan damai sejahtera? Dia, Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Kasih Tuhan, kiranya kita mengalami segala berkat yang berkelimpahan yang datang dari Bapa di surga. Diberkatilah Engkau dan dilindungi Engkau, dan Dia menyinari engkau dengan wajahnya untuk memberikan kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kekasih Tuhan, biarlah berkat yang utuh dari Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kekasih jiwa kita, dan persekutuan yang manis, persekutuan yang kudus,
urapan yang baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua kita katakan, amin. Tuhan memberkati dan shalom saudara.